Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah libur Ramadan. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Khulasatul Anbiya fi Qasasil Anbiya, yaitu ringkasan dari kisah para nabi. Terakhir di dars ke-14, yaitu di tanggal 13 Februari ya, Maret, April. Sekarang 10 April. Kita sudah selesai di pembahasan Nabi Sulaiman. Sekarang kita masuk ke Nabi Ilyas. Hah? Ilyas sudah juga? Sekarang kita 21. Oh, Ilyasa. Ya, Ilyasa. Ya, halaman 53. 53. Ilyasa ya, Ilyasa alaihi salam. Qala al-musannif dzukira fil Qur'anil Karim fi mawdi'ain. Jadi Nabi Ilyasa itu disebutkan dalam Al-Qur'an pada dua tempat. Nasabuhu huwal Yasa ibn Akhtuba min nasli Yusuf alaihi salam. Jadi beliau namanya Ilyasa atau Ilyasa bin Akhtub dari keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Qaumuhu, kaumnya, kanu ya'buduna al-asnama min dunillah. Kaumnya itu mereka menyembah berhala selain Allah. Dakwatuhu, dakwahnya, khalafal yasa'u nabiyallahi Ilyas fi da'wati fadhalla yad'uuhum wa yuhawilu islahahum hatta tawaffahu Allah. Jadi Ilyasa ini menggantikan nabi sebelumnya, itu Ilyas. Jadi meneruskan Nabi Ilyas dalam berdakwah. Beliau terus mengajak mereka dan berusaha memperbaiki keadaan mereka, yaitu kaumnya, hingga Allah wafatkan ia. Wa fi zamanihi kasuratil masaibu wal ahdatsu wa zada adadul jababirah minal muluki wa qad sallatallahu ala qaumihi man yasumuhum su'al adzabi ba'da wafatil Ilyasa. Jadi ya, pada masanya di zamannya banyak terjadi musibah dan juga peristiwa, dan jumlah raja-raja yang zalim semakin bertambah. Dan Allah pun menimpakan kepada kaumnya penguasa yang menimpakan kepada mereka azab yang buruk setelah wafatnya Ilyasa. Jadi diazab dengan pemimpin penguasa yang buruk. Wafatuhu ya, tufiya qabla zamani Zakaria alaihissalam. Jadi beliau wafat sebelum zaman Zakaria alaihissalam. Ya, sebelum zamannya Zakaria alaihissalam. Ya, selesai Nabi Ilyasa. Sekarang masuk ke Nabi Zakaria alaihissalam. Dzukira fil Qur'an thamani marrat, yaitu disebutkan 8 kali, sebagaimana Allah berfirman, qala ta'ala dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, surat Maryam. 8 kali ya. Nasabuhu, nasabnya, nasab beliau, yatasilu nasabuhu ila Sulaiman bin Daud alaihi masalam.
Jadi nasabnya itu bersambung sampai Nabi Sulaiman bin Daud. Kelahirannya yaitu mauliduhu biladus Syam, di negeri Syam. Qaumuhu, kaumnya Nabi Zakaria, ursila ila bani Israil qabla Isa bin Maryam wa kana min ahbarihim qabla nubuwatihi. Jadi kaumnya itu beliau diutus kepada Bani Israel sebelum Nabi Isa bin Maryam dan merupakan salah seorang ulama mereka sebelum kenabiannya. Jadi Zakaria ini ulama ya. Jadi termasuk ulama sebelum beliau menjadi nabi. Dakwahnya intasyara fi ahdihil fujuru wal munkarat fanasu rabbahum wa sullita alaihim mulukun jabbarun. Jadi di masa beliau itu tersebar perbuatan-perbuatan keji, kemungkaran sampai mereka lupa kepada Tuhannya. Fanasu rabbahum wasulito, dan mereka dikuasai oleh raja-raja yang zalim, ya, raja-raja yang zalim. Fa akhadha yudhakkiruhum bi rabbihim wa yukhawifuhum min adzabihi wa tu'addu da'watuhu tamhidan li risalati Isa bin Maryam. Ya, kafalatu Maryam, nanti itu ya kita bahas. Jadi maka dia mulai, ya, Nabi Zakaria mengingatkan mereka kepada Tuhan mereka dan menakut-nakuti mereka dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah Nabi Zakaria ini dianggap tamhidan. Tamhidan itu persiapan bagi nanti risalah yang datang, ya, dari Nabi Isa. Karena Nabi Zakaria, Yahya, Isa, ya. Dikit lagi. Kafalatu Maryam, pengasuhan Maryam. Qala al-musannif, nadarat ummu Maryama an takuna ibnatuha al-wahidah Maryam khadimatan li baitil maqdis illa annaha sur'ana ma intaqalat ila rabbiha fatakaffala zawju ukhtiha Zakaria bi riayatiha wa dzata marratin dakhala 'alaiha fawajada 'indaha rizqa. Nah, ini yang membuat aneh. Jadi ketika beliau mengasuh Maryam, jadi ibu Maryam itu bernazar bahwa putri satu-satunya al-wahidah yaitu Maryam akan menjadi apa? Khadimah, pelayan di Baitul Maqdis. Namun ibunya keburu wafat. Ya. Maka suami dari saudara perempuan, ya, zauji ukhtiha, itu siapa? Suami dari saudara perempuannya yaitu Zakaria, ya, mengambil apa? Mengambil tanggung jawab untuk merawat Maryam. Wa dzata marrat, satu ketika dakhala, dia masuk menemui Maryam, fa wajada indaha rizqa. Maka Zakaria itu mendapati di sisinya itu ada rizki, ya, di sisinya ada rizki. Ajiban, yang aneh kan, tiba-tiba dari mana? Fakihatas sayif fis syita'i faqala laha min aina laki hadza? Qalat huwa min indillah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka ketika mendapati rezeki yang menakjubkan, yaitu apa? Buah-buahan musim panas di musim dingin. Kan aneh kan? Nah, maka dari mana? Min aina laki hadza? Dari mana engkau peroleh ini? Maka Maryam menjawab, huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Ya, yarzuqu may yasha, Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, kemudian masuk setelah itu wiladatu Yahya, kelahiran Nabi Yahya.
lam yurzaq Zakariyan al-walada hatta ra'al ajaba inda sayyidati Maryam fada'a rabbahu fa idza bil malaikati tubashshiruhu wa huwa ya'budullaha fil mihrab biwaladin yusamma Yahya lam yusamma ahadun qablahu bihadzal ism wa kana umru Zakaria, ya, nanti umurnya Zakaria itu tis'atan wa tis'in. Jadi ya, ketika itu ini bercerita tentang kelahiran Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria. Apa anaknya, ya, kelahiran anaknya. Sebentar. Jadi berkenaan kelahiran Yahya, ya, wuladatu Yahya. Jadi Nabi Zakaria ini awalnya udah lama tidak punya anak, ya, udah lama tidak punya anak. Akhirnya Nabi Zakaria itu lam yarzuk, ya, belum dikaruniai anak. Sampai dia melihat apa? Melihat keajaiban pada siapa? Sayyidah Maryam. Fada'a, kemudian dia pun berdoa kepada Allah. Tiba-tiba para malaikat memberinya kabar gembira saat ia sedang beribadah di mihrab, bahwa ia akan mendapatkan seorang putra bernama Yahya, sebuah nama, ya. Nama Yahya itu belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Jadi yang punya nama Yahya hanya satu, ya. Yang punya nama Yahya hanya satu. Seperti itu. Wa kana umru Zakaria, ketika itu umur Nabi Zakaria adalah tis'atan wa tis'ina aman, 99 tahun. Wa umru zaujatihi thamaniyatun wa tis'un. Berapa? Istrinya 98 tahun. 99, 98, 100. Ya. Wa basyaratul malaikatu anna ibnahu saya'ishu wa ya'khudun nubuwah. Maka para malaikat memberi kabar gembira, ya, bahwa putranya akan hidup dan menerima kenabian. Lanjut, saya tarsi baca wafatuh. Ya, pada masa beliau itu terjadi apa? Sebuah fitnah. Waqa'at fi zamanihi fitnatun kabiratun, ya. Sebuah fitnah besar di mana apa? Putranya yaitu Yahya terbunuh, ya. Terbunuh. Nah, kemudian Nabi Zakaria, ya, pun juga terbunuh, sama, ya. Malah lebih ngeri, nashran bil minsyar. Nabi Zakaria pun terbunuh di dalamnya, sama, ya, dengan apa? Digergaji, ya. Digergaji menggunakan gergaji, ya, nashran bil minsyar. Lanjut, satrasi faidah. Nah, faidahnya
Karena Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu yang bekerja dengan tangannya. Ya'malu biyadihi wa ya'kulu min kasbiha, dan juga makan dari hasil usahanya. Jadi beliau pekerja keras. Rasulullah SAW bersabda, Kana Zakaria najjaran. Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Nah, selesai. Lanjut ke Yahya. Silakan Ustaz. Ustaz datang. Yahya alaihissalam. Zukira fil. Ya, jadi Nabi Yahya di Al-Qur'an disebutkan sebanyak 4 kali. Nasabuhu. Wa yattasilu nasabuhu ila Sulaiman ibnu Dawud alaihissalam. Ya, nasabnya yaitu namanya siapa? Yahya bin Zakaria, dan nasabnya bersambung sampai Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Lanjut. Mauliduhu bila Dusyam. Jadi negara Syam. Ya, jadi lahirnya beliau Yahya sama ya seperti tadi Nabi Zakaria, di mana Syam juga. Ya, Syam juga. Bila Dusyam. Ursila Bani Israil. Jadi kaumnya dari Bani Israil. Ya, betul, diutus untuk Bani Israel. Lanjut, dakwatuhu. Yuhawilu hidayatan nasi wa muharabatal fasadi wa zulmi amarahu rabbuhu an yu'allima qaumahu khamsa kalimatin. Ya, cukup. Dakwahnya kanat ma'ada wati abihi. Jadi dakwahnya itu berjalan bersama dengan dakwah ayahnya. Jadi nerusin ya. Dan beliau berusaha memberi petunjuk kepada manusia, yaitu dengan memerangi kerusakan dan juga memerangi kezaliman. Dan waqad amarahu rabbuhu, dan Allah telah memerintahkannya untuk mengajarkan kaumnya khamsa kalimatin, yaitu 5 kalimat. Yang pertama ibadatullah, ibadah kepada Allah. Kayak ini kan, kayak rukun Islam nih mirip. Kedua iqamatus shalah, yaitu salat. Yang ketiga as-siyam, as-sadaqah. Kemudian yang kelima zikrullahi ta'ala. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Jadi ibadah kepada Allah, mendirikan sholat, berpuasa, bersedekah, ini mirip zakat ya. Mengingat Allah Ta'ala, ini maksudnya haji, kayak mirip haji dan umrah ya. Haji. Wafatuhu, Sadaput, silakan. Istamarra qaumahu in ila an aradat bintul maliki an tatazawwaja
ammiha muharramun. Nah, jadi wafatnya, jadi ketika itu istamarra Yahya terus berdakwah kepada kaumnya sampai ya ila an aradat bintul maliki, sampai putri sang raja ya ingin menikah dengan pamannya sendiri. Kan nggak boleh ya, putri sang raja jadi ada raja ya ingin menikah dengan pamannya sendiri, wa huwa muharramun, dan itu haram. Fa'tarada Yahya alaihi salam fa aradat hiya wa ummuha at-takhallusa min Yahya fa talabat minal maliki abiha qatlahu fa qatala Yahya wa huwa yusalli wa dzalika fi hayati abihi Zakaria. Ya, jadi ketika hal tersebut diharamkan, maka Nabi Yahya menentangnya. Ya, fa'tarada, ya, menentangnya, maka sang putri ya fa'aradat ya hiya wa ummuha, putri dan ibunya ingin apa? Menyingkirkan Yahya. Maka fatalabat minal miki, maka sang putri meminta ayahnya sang raja untuk membunuhnya. Ya, untuk membunuhnya. Faqatala Yahya, maka Yahya pun dibunuh saat dia sedang wa huwa yusalli, saat dia sedang salat, dan itu terjadi pada masa hidup ayahnya. Ya. Waja'u bi ra'si, kemudian waja'u bi ra'si Yahya ilal fatati falamma ra'athu matat 'alal fawr wa qama bid da'wati ba'dahu Isa bin Maryam alaihi salam. Jadi mereka datang membawa kepala Yahya kepada ya sang gadis. Ketika ia melihatnya, ia langsung mati seketika. Setelahnya yang melanjutkan dakwahnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Isa bin Maryam. Jadi itulah Bani Israel ya, Bani Israel yang suka mengubah syariat. Kemudian dilanjutkan ke Nabi Isa. Isa alaihi salam. Nasabuhu huwa al-Masih Isa bin Maryam al-mansubu li ummihi faqad wulida bi idni min rabbih min ghairi abin liyukmila aqsamal bashari faminhum man khuliqa bi ghairi abin aw ummin wa huwa Adam. Jadi dia adalah Al-Masih. Ya, dia adalah Al-Masih. Dia adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Mansub, mansub ini dinisbatkan kepada ibunya. Wulida bi idni min rabbih, dilahirkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala tanpa seorang ayah. Untuk menyempurnakan apa? Jenis-jenis penciptaan manusia. Ada yang diciptain dari ayah dan ibu, ada yang diciptain tanpa ayah dan ibu, wa huwa Adam, yaitu Nabi Adam, dan ada yang diciptakan apa? Tanpa ibu. Tanpa ibu siapa? Hawa kan seolah-olah dari Adam kan? Ya, jadi ada yang enggak ada ibu bapak, Nabi Adam, ada yang diciptakan tanpa ibu. Wa minhum man khalaqa min ghairi ummin wa hiya Hawa, yaitu Hawa. Wa minhum, dan juga diantaranya man wulida bi abin wa ummin wa hum baqil khalqi, dan ada yang dilahirkan dari seorang ayah dan ibu, yaitu seluruh makhluk, lengkap semuanya. Ya, lengkap semuanya model penciptaan manusia. Wa minhum man wulida min ummin duna abin wa huwa Isa alaihissalam, dan ada yang dilahirkan dari seorang ibu tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya, lengkap ya. Mauliduhu wulida bi baiti lahmin fi Filistin. Ummus sayyidatu Maryam kalimatun Ibraniyah maknaha al-abidah. Jadi Maryam itu
bahasa Ibrani. Jadi lahir beliau tadi di mana? Di Bethlehem, Palestina. Ibunya Sayyidah Maryam. Maryam itu adalah kata dalam bahasa Ibrani artinya al-abidah. Maryam itu hamba Allah orang yang abid, orang yang ahli ibadah, wanita yang ahli ibadah, wanita yang taat. Bahasa Ibraninya Maryam. Ya, beliau Maryam mata abuha wa qad kana min ahbari bani Israil. Nadharatha ummuha litakuna khadimatan li Baitil Maqdis wa takaffala bi ri'ayatiha Zakaria alaihi salam. Wa qad tarabbat Maryamu ala tuhri wal iffah wal ibadah. Jadi ayahnya Maryam wafat dan ia adalah seorang ulama di Bani Israel. Jadi ayahnya Maryam ini adalah ulama di Bani Israel. Dan ibunya bernazar untuk apa? Menjadikan Maryam sebagai pelayan di Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi Zakaria mengambil kafalah tanggung jawab untuk merawatnya. Dan Maryam pun tumbuh dalam fituhri, kesucian, kehormatan dan wal ibadah, dan tumbuh dalam ketaatan dalam beribadah. Ya. Itu Nabi Isa. Kemudian Miladu Isa bin Maryam, kelahiran Isa bin Maryam. Lamma balagat Maryam, ketika Maryam mencapai usia dewasa, sampai usia dewasa, mablaghan nisa, ja'aha Jibril alaihi salam ra'isul malaika fi surati basyarin wa akhbaraha annahu rasulu rabbiha wa annaha satalidu waladan. Fata'ajjabat kaifa yakunu dhalika wa hiya bikrun lam tatajawwaz. Fa akhbaraha Jibril anna hadhihi iradatullahi wa nafakha fi jaybiha fa hamalat hamlan tabi'iyan. Jadi ketika dewasa, Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat, datang kepadanya dalam wujud manusia dan memberitahu bahwa dia adalah utusan dari Allah dan bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak. Fata'ajabat kaifa yakunu dzalik. Maka Maryam heran gimana bisa terjadi padahal dia adalah bikr. Bikr itu perawan. Lam tatazawwaj, yang belum menikah. Maka Jibril memberitahukan bahwa ini adalah kehendak iradatullah, kehendak Allah. Lalu dia meniupkan ke dalam kerah baju Maryam, maka Maryam pun mengandung secara wajar, tabi'iyan. Secara wajar. Ibta'adat, dan Maryam menjauhkan diri an anzarin nas, dari pandangan orang-orang. Nanti kan bakal diomongin kan gimana bisa hamil tanpa ada ayah. Wabta'adat an anzarin nasi hatta la tata'arrada lisu wa indama ja'ahal makhadu waqtul wiladah at'amaha Allahu tamra litataqawwa ala ma hiya fihi wa nadaha Jibril la takhafi wa la tahzani innallaha ma'aki wa awsaha alla tatakallama idza sa'alaha ahadun aw sabbaha jahilun wal taqul inni sha'imatun anil kalam. Jadi perintahnya seperti itu. Maka Allah memberinya ketika Maryam mengandung, menjauhkan diri dari pandangan orang-orang yang agar tidak tertimpa ain, keburukan. Maka ketika waktu melahirkan tiba, Allah memberinya makan kurma, litataqawwa, agar kuat,
ya menghadapi apa yang sedang dialaminya. Kemudian malaikat Jibril memanggilnya, la takhaf, ya. Jangan apa? Jangan bersedih, sesungguhnya innallaha ma'aki, sesungguhnya Allah bersamamu. Jibril ya berpesan apa? Agar ia tidak berbicara jika ada yang bertanya seorang pun, atau sabbaha, atau mencelanya. Jadi diam aja. Dan hendaknya dia berkata apa? Inni shaimah, sesungguhnya aku sedang puasa, anil kalam, dari berbicara. Jadi jangan banyak komentar. Nanti yang jawab adalah siapa? Nabi Isa sendiri ya. Nabi Isa sendiri yang nanti akan menjawab. Ya, kemudian halaman 58. Akhirnya fa'atat qaumaha tahmiluh. Ya, itu kan. Kaum mereka ia pun datang kepada kaumnya. Ya. Fajtama'u haulaha yasubbunaha wa yarmunaha bil fahisyah fa asyarat ilaihi fata'ajjabu kaifa nukallimu tiflan saghiran fa idza bit tifli yatakallamu fil mahdi. Maka dia datang sambil menggendongnya, ya, mereka berkumpul di sekelilingnya mencaci maki, menuduh dengan perbuatan keji. Maryam hanya apa? Fa asyarat ilaihi, Maryam hanya menunjuk kepada bayinya. Maka mereka heran, kaifa nukallimu tiflan saghiran, gimana bisa ada bayi kecil bisa ngomong, ya. Fa idza bitifli yatakallam fil mahdi, maka tiba-tiba itu bayi itu berbicara di dalam, ya, yaitu gendongannya. Qala inni Abdullah, ini ayat yang viral ya. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Maka Nabi Isa berkata, inni Abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah, ya. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya, dia memberiku alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati, aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Wa awsani bis shalah, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat, waz zakati ma dumtu hayya, dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan memerintahkan untuk berbakti kepada ibuku, ya. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan juga celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amut, pada hari aku meninggal, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku nanti dibangkitkan kembali, yaitu Nabi Isa. Maka kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, ya, kata Nabi, ya, ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan fayastahillu sarikhan min nakhsati syaitan illa ibna Maryam. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan setan menusuknya, lalu ia menangis keras karena tusukan setan itu, illa, kecuali putra Maryam dan ibunya. Dia dong yang tidak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, sampai sini dulu ya. Soalnya nanti kita lanjutkan kembali, yaitu kaum Nabi Isa, dakwahnya, kemudian apalagi konspirasi, ya, kaum Yahudi, ya,
dan juga nasibnya nanti bagaimana, dan diantara perkataan Nabi Isa seperti apa, baru nanti Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.